Sampurasun. Mugi rahayu sagung dumadi. Semoga selamat sentosa seluruh alam. Ini pengimbuh ning tuah pakeun motiwas kala manghurip. Pakeun wastu di imah di maneh. Emet imet rajin leukeun pakapredana. Morogol-rogol purusaningsa widagda hapitan. Ini pelengkap perbuatan agar tidak gagal dalam hidup, agar rumah tangga kita penuh berkah, yaitu cermat, teliti, rajin, tekun, cukup sandang, bersemangat, berpribadi pahlawan, bijaksana, berani berkorban, dermawan, cekatan, dan terampil. Demikian kutipan dari Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Selamat datang kembali dalam channel ini. Kita akan membahas konsep figur pemimpin dan kepemimpinan menurut naskah Sunda kuno. Andai kita simak dengan seksama kearifan lokal yang terungkap dalam naskah-naskah Sunda kuno, koleksi Kabuyutan Ciburuy Bayangbong Garut menyiratkan konsep serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam teks Sang Hyang Siksa Kandang Karasian, seseorang digelari pemimpin jika dalam pribadinya sudah melekat karakter kepemimpinan yang disebut pangimbuh ning tuah atau pelengkap untuk mempunyai karisma atau pamor, yaitu emer, imut, rajen, pakapradana, marogorogol, purusaningsa, bidagda, kapitan, karawalaya, cangcingan, langsitan, rapekan. Emet artinya tidak konsumtif. Imut adalah teliti dan cermat. Emet artinya tidak konsumtif. Seorang pemimpin yang terbiasa untuk tidak konsumtif akan mampu mengendalikan keserakahannya. Pemimpin demikian akan terhindar dari perilaku korup yang tentu saja harus dihindari oleh seorang pemimpin. Imut adalah teliti atau cermat. Jika seorang pemimpin ceroboh dan kurang teliti terhadap pekerjaannya, maka banyak waktu yang terbuang untuk memperbaiki kekeliruannya karena ketidakcermatan yang telah diperbuatnya. Rajen atau rajin, leukeun, tekun, selama hidupnya tetap berkarya. Pemimpin yang demikian mampu memanfaatkan durasi usianya untuk pekerjaan yang ditekuninya. Bagi pemimpin seperti ini tidak ada hari yang terbuang secara percuma. Pakapradana beretika, ketekunan dalam setiap tujuan yang dicita-citakan. Ketekunan selalu berkaitan erat dengan kesabaran. Seorang pemimpin yang tanpa berbekal etika dalam pergaulan, perasaan simpati dan empati pun akan menghilang secara perlahan. Marogol-rogol, yaitu beretos kerja tinggi. Keinginannya untuk bekerja dengan kualitas unggul dan terbaik akan mendorong kemampuan rohaniah yang memompa talenta positif seorang pemimpin untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Purusaningsa, berjiwa pahlawan, jujur, berani. Kreasi dan inovasi serta pembaharuan yang berkualitas prima hanya terlahir dari pemimpin yang berjiwa pahlawan. Para pembaharu yang berani menantang kemandekan pemikiran manusia. Kejujuran diibaratkan jarum kompas penunjuk arah yang benar. Widagda, bijaksana, rasional, dan memiliki keseimbangan rasa. Kesombongan rasio yang kadang-kadang sangat mendominasi pemikiran manusia perlu diimbangi dengan rasa sejati kemanusiaan. Kapitan, berani berkorban. Keyakinan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai visi hidup seorang pemimpin. Karawalaya adalah dermawan. Hidup adalah kebersamaan dengan orang lain. Kesalehan sosial sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Cangcingan atau terampil, hanya pemimpin yang cekatan yang mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak datang dua kali. Langsitan rapekan, yaitu cekatan. Pemimpin yang proaktiflah yang berkesempatan meraih sukses. Selain pangimbuh ning tuah, seorang pemimpin dituntut memiliki sifat dasa prasanta, yakni guna atau bijaksana. Perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin dipahami manfaat dan kegunaannya oleh bawahannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ramah, yaitu bijak atau bestari. Keramahan seorang pemimpin akan menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja dan beraktivitas. Hook atau kagum,
Perintah seorang pemimpin dianggap sebagai representasi kekaguman atas prestasi dari orang yang diperintahnya. Pesok atau memikat hati. Seorang pemimpin harus mampu memikat hati bawahannya, serta merupakan kareus atau kebanggaan juga bagi bawahannya. Asih, sayang, cinta kasih. Perintah pemimpin harus dilandasi dengan perasaan kemanusiaan yang penuh getaran kasih. Karunia, iba, belas kasih hampir sama dengan asih. Namun dalam karunia, perintah pemimpin harus terasa sebagai suatu kepercayaan dari pemimpin kepada yang dipimpinnya. Muperuk, membujuk dan menenteramkan hati. Seorang pemimpin seyogianya mampu membujuk dan menenteramkan hati yang dipimpinnya dengan cara menumbuhkan semangat kerjanya. Ngulas, memuji, dan mengkoreksi. Seorang pemimpin tidak ada salahnya memuji pekerjaan atau keberhasilan yang dipimpinnya sebagai penghargaan dan pendorong ke arah yang lebih baik. Nyecep, membesarkan hati dan memberikan kata-kata yang menyejukkan. Bisa juga diartikan memberi perhatian berupa moral maupun material, meskipun hanya berupa ucapan terima kasih. Ngalak angen, mengambil hati. Pemimpin yang mampu menarik hati dan simpati bawahannya atau yang dipimpinnya sehingga tersambung ikatan-ikatan batin yang erat dan harmonis. Di samping itu, seorang pemimpin harus mampu menjauhi 4 karakter yang negatif yang dikenal dengan sebutan opat penyeraman atau 4 hal yang diharamkan, yakni sifat barbarian, mudah tersinggung. Pemimpin yang demikian berpikiran sempit, arogan, cepat marah, dan selalu ingin menang sendiri, serta mudah dipengaruhi orang lain. Pundungan, mudah merajuk. Pemimpin yang demikian akan kehilangan kesempatan dalam segala hal karena tidak bisa bekerja sama. Humandear, berkeluh kesah. Pemimpin yang berperangai demikian akan kehilangan etos kerja, tidak disenangi, dan tidak bisa bekerja sama. Kukulutus, menggerutu. Pemimpin yang demikian menandakan berkarakter rendah, karena selalu berpikir negatif, tidak bertanggung jawab. Pemimpin seperti ini memiliki sifat munafik. Ciri kepemimpinan lainnya harus menjauhi watak manusia yang membuat kerusakan di dunia yang dikenal catur buta, yaitu Burangkak, Mariris, Marende, dan Wirang. Catur buta yaitu 4 watak manusia yang berkarakter raksasa perusak kehidupan. Burangkak dikenal sebagai makhluk maha gila yang sangat mengerikan, tidak ramah, sering membentak. Burangkak berkelakuan kasar, berhati panas, tidak tahu tata krama, dan sering melanggar aturan, merasa derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Mariris, orang yang menjijikan lebih dari bangkai binatang yang membusuk, manusia yang suka mengambil hak orang lain, korup, menipu, berdusta. Marende, dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian disebutkan sebangsa raksasa bermuka api. Pada awalnya rakyat menduga bahwa pemimpin tersebut berwatak dingin menyejukkan, mampu membawa masyarakat hidup damai dan tentram. Namun, setelah menjadi pemimpin ternyata malah membawa panas dan menimbulkan bencana di masyarakat. Wirang, dalam naskah Siksa Kandang Karesian ditampilkan sebagai binatang yang menakutkan, yaitu orang yang tidak mau jujur, tidak mau mengakui kesalahan dirinya sendiri, tidak mau berterus terang, serta selalu menyalahkan orang lain. Seorang pemimpin, menurut teks naskah Sang Hyang Hayu, adalah pemimpin yang menjiwai konsep 3 rahasia, terdiri atas 5 bagian, yakni 5 karakter yang harus mendarah daging dalam diri seorang pemimpin, yaitu budi, guna, pradana, bijak, arif, dan saleh. Kaya wakcita, sehat, kuat, bersabda hati. Pratiwi akasa antara, bumi angkasa antara. Mata tutuk talinga, penglihatan, ucapan, pendengaran. Bayu, sabda hadap, energi ucapan, sabda itikat, kalbu dan pikiran. 3 rahasia itu harus berpegang teguh pada prinsip astaguna 8 kearifan yang terdiri atas Animan, lemah lembut, Ahiman, tegas atau pancegahate, Mahiman, berwawasan luas, Legiman, gesit, cekatan terampil, Prapti, tepat sasaran, Prakamnya, ulet, tekun, Isitwa, jujur, Wasitwa, terbuka untuk dikritik. Konsep figur pemimpin dan kepemimpinan Sunda menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, fragmen cerita Parahyangan, juga Sang Hyang Hayu memaparkan setidaknya kepemimpinan harus mampu berperan sebagai leader, manajer, entertainer,
human relations, entrepreneur, commander, designer, father, servicer, teacher. Dengan demikian, tugas pemimpin adalah mewujudkan lingkungan hidup dan kehidupan yang sejahtera, bermartabat, dan penuh dengan rahmat dan ridho Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Fungsi pemimpin dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang berkaitan dengan beberapa kelompok pemimpin berdasarkan fungsi dan kedudukan yang disebut Tritangtu Dibuana, yakni 3 ketentuan yang menentukan di dunia sebagaimana terungkap dalam naskah fragmen cerita Parahyangan. 3 fungsi yang menentukan kesejahteraan kehidupan di dunia yang masing-masing memiliki tanggung jawab terdiri atas Sang Prabu, Sang Rama, dan Sang Resi. Pembahasan mengenai hal ini telah disampaikan dalam video sebelumnya. Demikianlah remah-remah budaya betapa agung dan betapa majunya ilmu pengetahuan dan pemerintahan di zaman kerajaan dahulu, zaman kerajaan Pajajaran, bahkan sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Remah-remah budaya yang masih tertinggal setidaknya masih kita bisa terapkan, mari kita terapkan. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Cak